Alhamdulillah baik juga Pak. Di sini gini Pak, ini saya kesini PI 4 ya, pendampingan 4. Ini tujuan saya kesini ini untuk melihat pembelajaran di kelas. Saya nanti akan melakukan observasi kelas, di mana nanti yang saya lihat adalah pembelajaran yang mengandung budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, juga sosial emosional. Kemudian ini Pak, untuk pendampingan kali ini, observasi kali ini, kira-kira yang difokuskan apa ini nanti Pak yang saya lihat? Saya ingin itu anak-anak lebih fokus ke produk, Bu. Pembelajaran menghasilkan produk, dimana selama ini produk yang dihasilkan itu hanya satu produk saja. Sedangkan saya itu ingin anak-anak itu berbagai macam produk dia itu bisa hasilkan. Oh gitu. Kenapa jenengan kok bisa hanya menghasilkan satu produk itu, kenapa kira-kira? Mungkin pada saat saya menjelaskan itu anak-anak masih belum memahami secara menyeluruh, sehingga dia itu terfokuskan hanya satu produk saja. Gitu. Mungkin jika dikasih nilai ini Pak ya, nilai jenengan pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses ini antara 1 sampai 10, kira-kira nilai jenengan itu berapa? Kira-kira nilai saya itu kayaknya di angka 3 sampai 4, Bu. 3 sampai 4? Kenapa kok bisa Pak? Hanya 3 sampai 4? Ya karena yang ingin saya harapkan itu bisa anak-anak presentasi, bisa anak-anak itu menggambar, bisa warna. Tetapi yang dia suka hanya satu warna itu aja, Bu. Sehingga saya itu menilainya di rentang itu kayaknya di 3 sama 4 itu. Oh, ngater. Mungkin ya Pak, ya, berdasarkan pengalaman mungkin tiru-tiru temannya mungkin ya Pak. Iya. Lebih banyak itu anak-anak melihat di kanan, menggambar, mewarnai warna itu. Jadi produknya hanya itu saja. Terus ini kira-kira strategi yang Pak Heru lakukan ini untuk meningkatkan nilainya Pak Heru sendiri ini dalam proses ini kira-kira apa sih? Ini saya akan menjelaskan lebih mendalam lagi, lebih memberikan pengetahuan bahwa produk yang dihasilkan itu tidak hanya mewarnai saja, boleh dengan presentasi, boleh dengan menggambar dan lain sebagainya. Itu lebih diperjelas ya informasinya ke anak. Baik Pak, hari ini kira-kira ini ya Pak ya, kita bisa nggak langsung observasi di kelas atau kamu punya lain? Kapan dengan siapnya? Sekarang sudah siap. Oh Nathan, sekarang sudah siap untuk observasi. Oh baik Pak, untuk itu tidak pakai waktu lama-lama deh Pak, kita langsung ke kelas. Oke, baik anak-anak. Saat mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, siswa hebat bersemangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Niki sama? Bagus. Kenapa? Sakit. Oke. Baik, anak-anak silakan disiapkan bukunya. Buku matematikanya. Udah. Buku paket dan buku tulisnya. Oke. Silakan Mas Farhan dipimpin doa dulu. Jika mana salib, rapinya, jika berdoa, tangan diangkat kembali ke depan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dan doa ini memudahkan berjalan
rabbal alamin. Oke. Sekarang Ustadz minta semuanya berdiri. Kita akan melakukan tepuk jempol. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk jempol. Jempol. Jempol kiri. Jempol depan. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini nanti pembelajaran kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke, laki-laki dibagi menjadi 2 kelompok, perempuan dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, kelompok pertama baris 1 dan 2. Kelompok kedua baris 3, 4, 5. Yang perempuan kelompok pertama baris 1, 2, 3. Dan kelompok kedua baris ke 4 dan ke 5. Nah, bisa dipahami? Nah, baik. Nah, untuk sebelum ke pembelajaran, Ustadz akan memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama, melalui diskusi kelompok. Nah, berdasarkan tadi pembagian kelompok tadi, melalui diskusi kelompok, nah peserta didik dapat membandingkan 2 berat benda menggunakan benda konkret atau benda yang nyata, benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Kemudian dengan kata lebih berat atau lebih ringan atau sama dengan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi praktek, siswa dapat mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, jadi itu anak-anak yang dapat kita sampaikan tujuan pembelajarannya hari ini. Nah, oke. Sekarang Ustaz akan memperagakan. Nah, ini persepsinya. Kalian tahu ini yang Bapak Heru pegang ini apa? Kurang keras, ini apa? Anak-anak, siapa yang suka timun? Saya. Bagaimana rasanya? Enak. Enak. Oke, kemudian di tangan kiri ini apa? Ini apa? Siapa yang suka terong? Bagaimana rasanya? Enak? Enak. Oke. Jadi kedua benda ini, sebelah kanan timun, sebelah kiri terong, manakah yang lebih berat? Timunnya ini. Oke. Jadi di awal pembelajaran ini anak-anak sudah paham dari benda konkret yang Ustaz sajikan ini, anak dapat membandingkan berat benda. Yang lebih berat adalah timun. Oke. Nah, tadi yang jawab timun yang lebih berat siapa dari angkat tangan? Nah, Mas Habibi, pintar sekali jawabannya. Mas Habibi suka timun? Gak suka. Yang lebih suka siapa timun? Mas Gawi. Nah, pintar luar biasa. Oke. Kemudian ini pada pembelajaran hari ini di bab pengukuran ini anak-anak ternyata ada kaitannya dengan ayat Al-Quran. Di Al-Quran sudah ada dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 102. Ininya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang Ustaz akan memberikan relaksasi dengan cara men-stop kegiatan yang Anda lakukan. Oke? Silakan kedua tangannya
diangkat. Kedua tangannya diangkat. Kedua tangannya diangkat. Kemudian kedua kakinya diluruskan atau ditekuk senyaman mungkin. Oke. Posisi paling nyaman. Sudah? Kemudian yang ketiga, pejamkan mata. Tutup kedua matanya. Oke. Kemudian secara pelan-pelan anak-anak turunkan kedua tangannya. Pelan, pelan, pelan sampai menyentuh meja. Sampai menyentuh meja. Kemudian sampai fokus, sampai suara kipas angin itu terdengar. Fokus. Yang pejamkan mata, yang belum pejamkan mata silakan pejamkan mata. Baik anak-anak. Nah, kita masuk pada kegiatan inti. Nah, silakan dibuka buku paketnya. Silakan dibuka bukunya yang unit pelajaran 5. Nah, halaman 101. Dan coba lihat Ustaz lagi di depan. Nah, Ustaz di tangan kanan memegang apa? Timun. Di sebelah kiri memegang ini wortel. Wortel apa terong? Nah, sekarang siapkan buku tulisnya. Lebih berat mana, timun sama terong tadi? Silakan anak-anak tulis jawabannya di buku tulis. Ustadz akan cek jawabannya. Silakan Asaka, buku tulisnya disiapkan. Lebih berat mana, timun sama terong? Silakan berikan alasannya. Ada jawaban yang berbeda? Ada. Coba dibaca Mbak Kisha. Ini Joja. Coba dibaca. Karena timun lebih besar dari terong. Berarti lebih berat mana? Timun. Oke. Oke. Untuk lebih bersemangat lagi, coba semuanya berdiri. Kita bermain tepuk semangat. Oke, semuanya berdiri. Tantang suaranya. Tepuk semangat. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Nah, sekarang berdasarkan pengelompokan tadi, yang laki-laki menjadi 2 kelompok, yang perempuan menjadi 2 kelompok. Kita akan mengenal lebih dalam lagi, mengenal lebih detail lagi. Coba kelompok 1, berdiri kelompok 1. Nah, ada buah apa saja dulu? Ada buah apa saja dulu? Ada buah jeruk. Ini ada buah apa? Yes. Ada timun. Oke. Silahkan masing-masing anak memegang salah satu buah atau boleh lebih dari satu. Anak-anak masukkan ke wadah yang mana? Kalau yang kalian pegang itu lebih besar, maka ditaruh di piring warna biru. Silakan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah selesai, sudah yakin? Yakin? Oke, silakan duduk. Nah, silakan duduk. Oke, kita cek kelompok yang lain. Kita akan cek kelompok 1. Apakah jawabannya sudah sesuai atau belum? Mari kita cek. Dari buah manggis. Yang sebelah kiri manggisnya besar, yang sebelah kanan
Manggisnya kecil. Berarti ini sudah sesuai belum? Sesuai. Biru lebih berat. Yang lebih kiri berarti lebih berat. Oke, sudah sesuai. Oke, kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Oke. Coba perhatikan abang-abangnya ini. Sekarang Ustaz ganti. Perhatikan aba-abanya. Yang di papan biru lebih ringan, yang hijau lebih berat. Oke, sudah? Masing-masing satu anak pegang satu atau dua boleh. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan dimasukkan. Oke, sudah? Sudah? Ayo. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Stop. Duduk. Silakan duduk. Nah, kita cek sekarang. Manggis. Yang biru lebih ringan, betul? Betul. Biru lebih ringan. Berarti manggisnya yang kanan lebih ringan, betul? Oke. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu di diferensiasi produk. Nah, di diferensiasi produk ini anak-anak itu mampu menentukan berat benda lebih berat atau lebih ringan atau sama berat dengan cara yang pertama, siswa dapat mewarnai buah yang sudah disiapkan. Ya. Baik buah yang lebih ringan maupun buah yang lebih berat. Selanjutnya, siswa dapat menggambar buah kesukaannya. Nah, kira-kira sudah terbayang apa belum buah kesukaannya? Sudah. Mas Hanif, sudah terbayang buah kesukaannya? Oke. Mbak Hana, sudah terbayang buah kesukaannya Bapak? Sudah. Nah, oke, baik. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menuliskan boleh 5 buah kesukaannya yang ukurannya besar, 5 buah ukurannya yang kecil. Nah, sudah terbayang? Oke, sudah paham? Ada pertanyaan? Ya. Pisang, tergantung pisang apanya. Kalau pisang hijau yang biasanya yang besarnya segini, atau pisang yang kecil, atau pisang begini. Nah, itu. Ya. Oke. Anak-anak akan Ustaz bagi tugasnya. Nanti anak-anak kebagian yang menggambar atau mewarnai. Nah, ini sudah Ustaz petakan anak-anak yang anak-anak itu cenderung suka menggambar atau menulis atau mewarnai. Nah, di sini akan kita sampaikan. Oke, anak-anak yang kategori menggambar yaitu Mas Atta, Mas Bagus, Aska, Mas Ozi, Mas Hanan, Mbak Alumi, Mbak Kansa, Mbak Kesia, dan Mas Farhan, Mas Fatan, dan Mas Hanif. Bisa dipahami anak-anak? Nah, silakan yang tadi itu menggambar, silakan menggambar di buku tulisnya, silakan digambar. Anak-anak yang menulis, silakan menuliskan yang sudah Ustaz siapkan di lembar kerjanya. Mewarnai. Siapa lagi? Yang berdua siapa? Mewarnai? Mbak Nadira. Oke, silakan menggunakan pensil warna. Ada yang belum kebagian? Yang bagian menggambar, silakan menggambar di buku tulisnya langsung. Bapak. Silakan menggambar, mewarnai dan menuliskan jawaban.
Ada yang sudah selesai? Oke, Mas Habibie. Silakan maju Mas Habibie. Mas Habibie bisa menjelaskan ke teman-temannya. Ya, nomor 1. Oke. Dibaca soalnya. Ya, gambar yang pertama gambar apa aja Mas Habibie? Ya. Yang ada itu gambarnya apa? Gambarnya sepeda dan nah, lebih berat mana? Oke, Mbak Raisa. Silakan. Coba Mbak Raisa presentasi ke teman-temannya, coba. Soalnya dibaca. Silakan dijelaskan ke teman-temannya. Mas Oji menggambar buah apa saja? Buah apa? Buah pisang, jeruk, dan mangga. Nah, kira-kira dari ketiga ini mana yang lebih berat? Pisang. Yang lebih ringan? Oke, terima kasih. Mas Oji silakan duduk. Mbak Alisa sudah berhasil mewarnai satu buah. Oke, buah apa ini? Buah mangga. Buah mangga warnanya kuning, berarti sudah menandakan apa ini? Nah, ini yang menulis, menggambar, dan mewarnai. Tugasnya sudah terkumpul di mejanya Ustaz. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Nah, Ustaz ingin tanya dulu kepada anak-anak semuanya ini. Kira-kira apa yang kalian yang berkesan dalam pembelajaran pada hari ini? Kegiatan yang paling berkesan, yang paling bagus, yang paling kamu ingat? Semuanya. Yang lebih detail. Menulis tadi. Kemudian tadi itu yang pas praktek, yang ternyata kelompok berapa tadi yang masih satu tempat, baik itu jeruk yang berat sama yang ringan di satu tempat. Nah itu. Ya, kemudian apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan peserta didik? Apakah anak-anak tadi sudah terlibat dalam pembelajaran? Sudah. Nah, oke. Apakah metodenya Ustaz tadi sudah menarik untuk anak-anak? Ya. Oke. Kemudian bagian mana yang belum anak-anak pahami? Belum. Yang laki-laki, silakan dijawab. Bagian mana materi yang belum anak-anak pahami? Menggambar masih kesulitan. Oke, bagi Mas Handi menggambar masih kesulitan. Ada lagi jawaban yang lain? Saya menggambar. Kenapa menggambar? Susah. Menggambar atau mewarnai Mas gambar tadi? Mewarnai. Oke. Ada lagi yang perempuan? Yang perempuan dulu. Materi mana yang belum anak-anak pahami? Bagian mana materi yang belum dipahami? Bagian mana? Menggambarnya. Kenapa menggambarnya? Susah mengimajinasikan semangka itu seperti apa gitu. Jeruknya itu bulat atau lonjong gitu. Oke. Baik. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini tadi itu setelah praktek anak-anak itu bisa membandingkan berat benda lebih berat
sama lebih ringan. Ya, bisa? Sudah bisa? Halo, Mas Aka. Dari pembelajaran tadi, Mas Aka, dapat disimpulkan Mas Aka dapat membedakan atau membandingkan berat benda lebih berat dan lebih ringan. Bisa? Bisa. Kemudian bisa menggunakan satuan tidak baku. Tadi contohnya menggunakan satuan tidak baku kelereng. Kemudian balok. Apalagi selain kedua ini? Boleh menggunakan pensil. Boleh menggunakan buku. Boleh. Nah, oke. Dari yang saya sampaikan ini, anak-anak, ada yang ditanyakan lagi dari pembelajaran kita hari ini tentang pengukuran tadi. Adakah yang masih anak-anak tanyakan? Mas Farhan, ada? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak. Ustaz tutup pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Yang dari Ustaz, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Heru? Ini tadi habis apa namanya? Observasi perasaannya gimana? Ya, alhamdulillah Bu, sudah lega sekali Bu. Lega ya. Kemudian ini Pak Heru tadi kan membicarakan bahwa Pak Heru ingin fokus di berdiferensiasi produk. Oke. Dari pembelajaran tadi, apakah produk anak-anak sudah ya sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Heru? Ya. Alhamdulillah tadi itu melihat anak-anak sangat semangat, sangat antusias itu. Pikiran saya awal itu memang kayak bisa apa enggak gitu. Ternyata setelah pelaksanaan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa Bu. Saya juga melihat demikian Pak Heru. Saya melihat antusias anak yang usia kelas 2 ya tadi ya Pak Heru ya. Yang usia kelas 2 luar biasa. Mereka mampu untuk menciptakan berbagai macam produk ya tadi ya Pak Heru ya. Jika ini dinilai nih Pak Heru ya, kalau tadi kan Pak Heru menilai dirinya Pak Heru itu nilainya adalah 3-4 ya. Sekarang setelah mengadakan pembelajaran tadi, kira-kira nilai Pak Heru ada di angka berapa ya? Ya, melihat tadi sangat bagus luar biasa. Kayaknya saya itu menilai di angka 7-8 Bu. 7-8 berarti masih ada senggang 2 ya. Oke. Kira-kira ini tindak lanjut Pak Heru apa ini ke depannya kira-kira? Ya, mungkin dengan menambah kekurangan itu lebih latihan lagi untuk produk-produk yang lebih beragam lagi untuk anak-anak itu. Presentasinya tadi itu saya lihat masih malu-malu itu kan Bu, kurang percaya diri. Mungkin dengan menambah percaya diri nanti nilainya akan semakin tinggi. Gitu. Jadi nanti selain didiferensiasi juga itu ya membangkitkan semangat anak untuk percaya diri karena itu. Gini Pak Heru, tadi saya sedikit menemukan sesuatu. Apa boleh saya mengungkapkan di sini Pak Heru temuan saya Pak? Semuanya sudah baik mulai dari awal sampai akhir itu alhamdulillah luar biasa Pak. Tapi tadi saya menemukan bahwa di situ Pak Heru belum mengaitkan antara materinya Pak Heru dengan kehidupan sehari-hari ini. Saya mengetahui berat ini sebenarnya untuk apa, itu sepertinya belum diungkapkan ya sama Pak Heru, atau mungkin sudah ada di angan-angannya Pak Heru terlewat atau seperti apa Pak Heru? Ya, sebetulnya dengan memberikan contoh yang konkret tadi itu anak-anak sebenarnya sudah ada mengarah ke sana, tapi kurang mendalam gitu ya, sebenarnya sudah kepingin ini loh untuk hidup sehari-hari kan itu seperti ini gitu ya mungkin ya, tapi mungkin karena Pak Heru agak sedikit tegang ya ada saya mungkin jadinya terlewatkan ya terlewat. Kira-kira nih Pak Heru, harapan kedepannya ini kira-kira seperti apa Pak Heru untuk pembelajarannya Pak Heru? Harapan kedepannya
depan mungkin lebih selain ke produk tadi itu akan meningkatkan juga diversi prosesnya di kontennya juga tadi. Terus juga betul yang disampaikan Lulu juga mengaitkan dengan kehidupan sehari-harinya itu. Oke. Kemudian ini Pak Heru, kira-kira ada nggak pihak yang harus mendukung tentang keberhasilan Pak Heru yang menjadi rencana ini tadi? Ya, tentu dengan dukungan motivasi dengan rekan sejawat itu dapat mengingatkan saya tadi itu kan agak grogi gitu. Iya. Mungkin dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dengan saling diskusi itu kan pikiran dengan teman sejawat yang lebih senior mungkin itu lebih bisa menangani bagaimana triknya untuk anak-anak yang mungkin terlalu aktif, nah seperti itu. Luar biasa gitu Iya. ya, berarti kolaborasi masih Kolaborasi. kolaborasi. Kira-kira kapan ini Pak Heru akan melaksanakan rencana tindak lanjut Pak Heru ini gitu? Rencana saya mungkin di pekan depan Bu. Alhamdulillah pekan depan ya Pak Heru. Satu Bu ceritanya nih Pak Heru dari tindak lanjutnya. Yes, siap Bu. Baik Pak Heru, terima kasih atas kesempatan hari ini. Mohon maaf ya Pak Heru, semoga apa yang sudah kita laksanakan bersama, terutama Pak Heru ya, tadi saya sudah observasi, semoga bermanfaat untuk kemajuan dari diri pribadi Pak Heru, juga bisa mewarnai teman-teman Pak Heru yang lain yang ada di sini. Baik Pak Heru, terima kasih ya Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.